Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nurjana dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat yang akan mempresentasikan hasil rangkuman dari paper yang ditugaskan dalam mata kuliah pencemaran udara. Nah, untuk itu langsung saja kita ke paper yang pertama dengan judul Hubungan Kualitas Udara dalam Ruang dengan Keluhan Penghuni Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Kabupaten Sidoarjo. Nah, kualitas udara dalam ruang yang baik didefinisikan sebagai udara yang bebas dari bahan pencemar. Nah, untuk itu harusnya lembaga permasyarakatan juga memiliki kualitas udara yang baik bagi kesehatan, layaknya di rumah dengan keadaan yang nyaman dan aman. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualitas kimia, fisika, dan mikrobiologi kualitas udara dalam ruang dan mengetahui mengidentifikasi keluhan yang dirasakan para penghuni lapas. Nah, untuk itu penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dan kualitas udara dalam ruang berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja, yaitu 1. Kualitas fisik udara. Suhu pada lapas tersebut berada pada standar sesuai baku mutu dan kelembaban di lapas sendiri melebihi standar baku mutu. Dan untuk kualitas kimia udara, jumlah CO dan partikel debu udara dalam ruang kurang dari standar baku mutu. Nah, kualitas mikrobiologi udara ini, jumlah total koloni kuman di udara ini melebihi standar baku mutu. Nah, keluhan kesehatan yang dirasakan para penghuni lapas di antara itu yaitu ada 4, yaitu batuk, pusing atau sakit kepala, hidung tersumbat, dan kulit berkeringat. Nah, untuk itu kesimpulannya terdapat hubungan kualitas udara dalam ruang dengan keluhan yang dirasakan para penghuni lapas. Nah, lanjut ke paper yang kedua dengan judul Kualitas Udara dalam Ruang Perpustakaan Universitas X ditinjau dari kualitas biologi, fisik, dan kimiawi. Nah, penelitian ini merupakan studi cross-sectional yang bertujuan untuk mengidentifikasi kapang patogen dalam udara di ruang perpustakaan di 3 fakultas di kampus Universitas Indonesia yang berada di Depok. Nah, serta mengobservasi faktor-faktor dalam ruang yang diduga berhubungan dengan keberadaan kapang patogen di dalam ruangan perpustakaan tersebut. Di antaranya perpustakaan yang dimaksud itu ada 3, yaitu FM IPA, Fakultas Hukum, dan FISIP. Nah, dalam etika penelitian, ketiga perpustakaan itu disamarkan namanya menjadi FA, FB, dan FC. Nah, untuk jenis kapang patogen untuk hasil penelitiannya itu jenis kapang patogen yang berhasil didefinisikan dari 3 perpustakaan yang diteliti adalah Aspergillus fumigatus di FA dan Scopilurosis candida di FB. Sedangkan Fusarium verticolides di FC. Nah, kualitas fisik udara yaitu suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya di ketiga perpustakaan yang diteliti secara umum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kepmenkes RI tentang persyaratan kesehatan kerja, perkantoran, dan industri. Nah, konsentrasi debu dalam udara di perpustakaan FB dan FC ini masih memenuhi persyaratan, sedangkan konsentrasi debu di perpustakaan FA ini sudah melampaui batas maksimal konsentrasi debu ruangan. Nah, kita lanjut ke paper yang ketiga, yaitu kualitas udara di ruang parkir bawah tanah dan pengaruhnya terhadap pengguna. Nah, semakin mahal dan terbatasnya lahan perkotaan membuat pengembangan gedung banyak membangun berbagai fasilitas di bawah tanah, termasuk diantaranya adalah tempat parkir di bawah tanah. Nah, secara umum diketahui bahwa kualitas udara di dalam ruangan erat kaitannya dengan pencemaran udara di dalam ruang parkir bawah tanah, antara lain diantaranya kendaraan bermotor, asap rokok, gas buangan dari generator, dan aktivitas yang ada di dalam ruangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas udara di ruang parkir bawah tanah dengan parameter CO, NO, dan total koloni jamur dan bakteri.
Nah, untuk hasil penelitiannya yaitu konsentrasi CO di ruang parkir bawah tanah di mol X melebihi baku mutu kualitas udara dalam ruang. Nah, rata-rata konsentrasi CO mencapai 59 ppm dan NO mencapai 2 ppm. Nah, untuk populasi manusia yang paling rawan terkena dampak kesehatan jangka pendek adalah penjaga parkir, karena penjaga parkir itu memiliki waktu yang lebih lama berada di dalam tempat parkir bawah tanah. Namun untuk populasi supir, pegawai dan pengunjung di Mall X ini memiliki dampak kesehatan jangka panjang. Gejala yang paling banyak terjadi ialah mata pedih, sakit tenggorokan, atau tenggorokan gatal, kelelahan atau lemas, dan sesak nafas. Untuk hasil penelitian, parameter pencemaran mikrobiologi menunjukkan bahwa total koloni jamur dan bakteri di dalam ruangan lebih tinggi dibandingkan di luar ruangan. Nah, untuk yang paper yang keempat atau yang terakhir yaitu analisis kualitas CO dalam ruang pada parkiran basement dan upper ground, studi kasus di Mall X Semarang. Nah, penelitian ini dilakukan pada area parkir basement dan upper ground di Mall X yang berada di Semarang dengan waktu penelitian 12 hari. Nah, pengukuran konsentrasi CO ini menggunakan CO meter. Nah, untuk hasil penelitian, terdapat perbedaan konsentrasi CO di area parkir basement dan upper ground Mall X Semarang. Nah, konsentrasi CO di area parkir basement pada waktu weekday memiliki rata-rata 8,4 ppm, sedangkan dalam waktu weekend rata-rata konsentrasi CO sebesar 13,06 ppm. Untuk area parkir upper ground, rata-rata konsentrasi CO waktu weekday sebesar 3,43 ppm, rata-rata konsentrasi CO waktu weekend sebesar 3,58 ppm. Nah, keempat nilai konsentrasi CO tersebut masih di bawah nilai ambang batas baku mutu untuk parameter karbon monoksida atau CO yang digunakan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 13 Men X tahun 2011. Nah, untuk area parkir basement ini terdapat hubungan antara jumlah kendaraan dengan konsentrasi CO. Semakin banyak jumlah kendaraan yang ada di area parkir basement, maka semakin besar peluang pula konsentrasi pencemaran udara. Nah, untuk area parkir upper ground, terdapat jumlah kendaraan dengan konsentrasi CO memiliki hubungan yang sangat lemah. Begitu juga antara suhu kelembaban udara dan konsentrasi CO memiliki hubungan yang lemah. Untuk sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.